Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Jafar. Saya adalah mahasiswa program studi ilmu komputer dengan NIM F1G1250034, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan codingan tentang program restoran sederhana. Dimulai dari baris pertama atau line 1 di sini. Sini ada pagar program restoran sederhana. Nah, dalam bahasa Python, ini berarti komentar, yaitu baris ini tidak akan dijalankan oleh program sama sekali dan hanya berfungsi sebagai catatan atau penjelasan bagi pembaca kode. Nah, sedangkan tulisan kasus restoran sederhana menjelaskan bahwa program yang dibuat merupakan contoh kasus sederhana tentang sistem restoran atau kasir. Kemudian pada line 3 atau baris ketiga di sini, dev tampil dev tampil garis bawah menu buka kurung titik dua. Nah, kata dev adalah perintah dalam Python yang digunakan untuk membuat atau mendefinisikan sebuah fungsi. Kemudian, tampil underscore menu di sini adalah nama fungsi yang dibuat dan dipilih sendiri oleh programmer untuk menggambarkan tugas fungsi tersebut. Tanda kurung, lalu kemudian tanda kurung buka dan tutup menandakan tempat untuk memasukkan parameter atau data ke dalam fungsi. Karena kosong berarti fungsi ini tidak membutuhkan data apapun dari luar. Lalu, kemudian tanda titik dua, di akhir baris menunjukkan bahwa setelah baris ini terdapat blok kode yang masih termasuk ke dalam fungsi tersebut dan harus ditulis dengan indentasi atau menjorok ke dalam. Kemudian, pada baris 4, di sini ada print menu restoran. Nah, di sini ada yang pertama ada menu nasi goreng dengan harga Rp15.000, kemudian yang kedua mie goreng dengan harga Rp12.000, yang ketiga ayam goreng dengan harga Rp20.000, dan yang keempat ST dengan harga Rp5.000. Nah, pada bagian menu restoran ini adalah teks yang akan muncul di layar sebagai judul menu. Pada baris print yang pertama, pada menu nasi goreng, perintah print kembali digunakan untuk menampilkan teks. Angka 1 menunjukkan nomor menu. Nah, tulisan nasi goreng adalah nama makanan dan Rp15.000 adalah keterangan harga yang ditampilkan agar pengguna mengetahui harga menu tersebut. Begitu pula pada menu selanjutnya, mie goreng, ayam goreng, dan ST. Nah, selanjutnya pada baris ke-10, dev hitung underscore total dalam kurung pilihan menu daftar underscore harga titik 2. Kata dev kembali digunakan untuk membuat fungsi baru. Nama fungsi hitung underscore total menunjukkan bahwa fungsi ini bertugas menghitung total harga. Di dalam tanda kurung terdapat dua parameter, yaitu pilihan underscore menu yang berisi daftar menu yang dipilih pelanggan dan daftar harga yang berisi daftar harga menu. Sedangkan tanda titik dua menandakan bahwa akan ada blok kode lanjutan di dalam fungsi ini. Kemudian pada baris 11 ada total sama dengan 0. Kata total adalah nama variabel yang digunakan untuk menyimpan jumlah harga keseluruhan. Lalu, tanda sama dengan berarti pemberian nilai dan angka 0 digunakan sebagai nilai awal karena perhitungan belum dimulai. Kemudian, pada baris 12, for no in pilihan underscore menu titik 2, kata for digunakan untuk perulangan, no adalah variabel penampung sementara. Kata in berarti di dalam, dan pilihan menu adalah list yang berisi nomor menu yang dipilih pelanggan, sehingga baris ini berarti program akan membaca setiap nomor menu satu persatu. Kemudian pada baris 13, indeks sama dengan 0, min 1, kemudian komentar karena list mulai dari 0. Nah, di sini, pada baris ini variabel indeks digunakan untuk menyesuaikan nomor menu dengan indeks list. Tanda minus berarti pengurangan dan angka 1 dikurangkan karena indeks list di Python dimulai dari angka 0 bukan 1. Kemudian, pada baris 14, if 0 lebih kecil sama dengan indeks lebih kecil dari len dalam kurung daftar underscore harga titik 2. Pada baris ini, kata if digunakan untuk percabangan atau pengecekan kondisi. Angka 0 adalah batas bawah indeks. Simbol lebih kecil sama dengan berarti lebih kecil atau sama dengan. Fungsi len
digunakan untuk menghitung jumlah data dalam list daftar harga, dan baris ini memastikan bahwa indeks yang dimasukkan masih berada dalam batas yang valid. Kemudian, pada baris 15 total yang lebih besar atau sama dengan daftar harga dalam kurung indeks. Berarti mengambil harga menu berdasarkan indeks yang sesuai dan nilai tersebut ditambahkan ke total harga. Pada baris L-2, kata else digunakan jika kondisi if sebelumnya tidak terpenuhi, artinya nomor menu yang dimasukkan tidak valid. Lalu, kemudian pada baris else, print f menu nomor tidak valid, dilewati. Nah, perintah print menampilkan pesan kesalahan, huruf F sebelum tanda petik menandakan format string, dan dalam kurung kerawal no digunakan untuk menampilkan nomor menu yang salah secara otomatis di dalam teks. Pada baris return total, kata return digunakan untuk mengembalikan nilai dari fungsi hitung underscore total, buka kurung tutup kurung, ke program utama. Dalam hal ini, nilai yang dikembalikan adalah total harga pesanan. Selanjutnya, pada baris eh, ke-20 ada command main program. Nah, pada bagian ini adalah kode utama dari program restoran sederhana ini. Dimulai dari baris ke-21, di sini daftar underscore harga sama dengan dalam kurung 15.000, 12.000, 20.000, 5.000. Tanda kurung siku menandakan list, dan angka-angka di dalamnya adalah harga yang angka-angka di dalamnya adalah harga menu yang disusun sesuai urutan menu yang telah ditampilkan sebelumnya. Kemudian pada baris pesanan sama dengan kurung siku, baris ini membuat list kosong yang akan digunakan untuk menyimpan nomor menu yang dipilih oleh pelanggan. Kemudian pada baris tampil menu, baris ini digunakan untuk memanggil fungsi tampil menu yang sebelumnya, agar daftar menu ditampilkan ke layar. Kemudian pada baris for i in range dalam kurung jumlah pesanan, kata for digunakan untuk perulangan. I adalah variabel perulangan. Fungsi range dalam kurung menentukan jumlah perulangan sesuai jumlah pesanan yang dimasukkan pengguna. Selanjutnya, pada baris nomor menu sama dengan in dalam kurung input f tanda petik pesanan ke min kurung kerawal i tambah 1 masukkan nomor menu titik 2. Nah, baris ini meminta pengguna memasukkan nomor menu i+1 digunakan agar nomor pesanan dimulai dari angka 1 dan input diubah menjadi tipe data integer. Nah, int ini maksudnya integer. Selanjutnya, pada baris pesanan .append dalam kurung no underscore menu menjelaskan tentang fungsi yang digunakan untuk menambahkan data ke dalam list pesanan, sehingga setiap nomor menu yang dimasukkan akan tersimpan. Selanjutnya, pada baris ke-31, total sama dengan hitung underscore total dalam kurung pesanan, daftar underscore harga. Nah, baris ini menjelaskan baris ini memanggil fungsi hitung total dengan mengirimkan data pesanan dan daftar harga, lalu hasilnya disimpan ke dalam variabel total. Kemudian pada baris terakhir, line 32, print dalam kurung F, total yang harus dibayar, titik 2, RP, kurung kerawal, total. Pada baris ini, perintah print menampilkan hasil akhir berupa total pembayaran, dan dalam kurung total akan diganti otomatis dengan jumlah harga yang telah dihitung oleh program. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dari apa yang saya jelaskan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.